Ya, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Ardi Kubarembing. Di sini saya ingin membahas pengolahan sinyal data menggunakan sinyal digital melalui aplikasi MATLAB. Di sini dengan nama dosen Lukman Lutfi Silalahi, MD STMT. Saya dari Universitas Mercubuana ya. Di sini saya akan melakukan tugas besar pertama. Di sini saya akan membahas tentang konsep sinyal diskrit dalam aplikasi, konsep filter, konsep superposisi, prinsip menguraikan perhitungan konvolusi dua sinyal diskrit. Pendahuluan di sini adalah pengolahan sinyal digital banyak digunakan dalam berbagai aplikasi. Sebagai contoh adalah pengenalan suara, konversi sinyal, dan juga televisi dan telepon. Pengolahan sinyal digital sangat membantu dalam penanganan bencana alam. Selain itu juga aplikasi medis seperti sinyal elektrokardiografi dan elektroencefalogram sangat terbantu dengan adanya teknologi digital. Oke, di sini kita akan memakai sinyal sinusida. Di sini ada Fs 100, di sini melakukan perubahan nilai S1. Di sini menambahkan amplitudo, perubahan pada nilai amplitudo sehingga perintah S1 menjadi S ini. Nomor 4, kembalikan program. Di sini ada dua scene. Di sini nanti kita nomor 4 akan menambahkan fasenya sekitar 90 derajat, 45, 120 dan 180 derajat. Berikutnya Fs. Berikutnya di sini lakukan perubahan pada nilai Fs, frekuensi sampling bernilai 30, 40, 50, 60. Oke, langsung saja kita buka aplikasi MATLAB. Di sini saya menggunakan MATLAB R2018B. Oke, seperti tadi di sini kita disuruh memakai sinyal sinusida. Ini dengan T-nya sama dengan 5. Nah, ini T-nya sama dengan 5. Di sini ada 309 bangkit ya. Di sini ada dia 5 periode. 0,25 per periode, dia 20 detik, 0,2 detik ya. Kita ubah ke 10. Suruh ke 10. Perubahan periodenya nambah menjadi 10 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10. Kita coba ke 15. Nah, periode ada 15 ya. Periodenya 15 dengan jarak sekiannya 0,2 ditambah ada 0,6 ya, 0,6 per periode. Kalau 15. Kalau 20. Nah, di sini ada 20 periode. 1, 2. Nah, itu sampai 20 periode ya. Per periode sekitar 0,6, sekitar 0,5 per periode. Oke, kita lihat hasil pembahasan kita ya. Nah, kita lihat di sini ya. Inilah hasil simulasinya, penjelasan gambar. Nah, yang 10 yang 5 tadi memiliki sinus 5 siklus, kecepatan periodenya 0,20. Yang 10 tadi bangkit lagi ya. Dia ini 10 yang dia memiliki sinus 36 bangkit. Sinyalnya memiliki 10. T-nya berarti T-nya 0,01 per second ya. Kita ubah ke 15, dia menjadi sin 54. Nah, sinus bangkit dari 0,89 derajat. Setiap periode memiliki T sama dengan 0,6 second. Jadi per periode itu jaraknya itu 0,67 second. Nah, sini yang ke-20 dia memiliki T-nya sama dengan 0,25. 20 kali 0,5 sama 1 detik sama ya. Hasilkan 1 Hz. Di sini frekuensi juga 0,89 dari sebelumnya naik menjadi 0, ini hubungannya ini sangat mempengaruhi dari nilai Y. Kesimpulannya adalah apabila yang dipengaruhi ya. Selanjutnya kita akan menambahkan 2 sin. Kita akan menambahkan 2 sin. 2 sin. Nah, di sini kita akan menambahkan 2 sin. Masuk ke aplikasi MATLAB. Kita hapus, tambahkan 2 sin. Ya, tetapi ini tadi sin 18 tadi ya. Kita hanya menambahkan di sin 18 tadi, kita hanya menambahkan 2 amplitudo. Kita lihat apa yang terjadi.
ya dia ada di amplitudo naik ya, Y-nya naik menjadi 2. Ini adalah amplitudo dengan gelombang sinusnya 0,618. 2 dikali 0, ini tadi kan 0,03 sinus dari 18 dikali 2, amplitudo naik, sinusnya juga naik. 3. Nah, 3 amplitudonya 3, ini juga pasti naik ya. Jadi 0,309 tadi sinus 18 dikali 3, inilah sinus 18 dikali 3, 54, ini 0,97. Kita coba ke 5. 5 di sini amplitudo 5, sinyalnya naik menjadi titiknya 1545. Di sini 5 kali 10, 5 kali 18, 90, sinus 90. Ini tadi 2 kali sinus dari ini 0,5 dikali 0,309 derajat, 5 kali sinus dari 18 tadi 0,3 dikali 5, nah 15, dari dia 1,5 derajat sinusnya. Nah, kita coba ke 10. Kalau kita 10 di sini tadi 3, berarti dia akan berangkat dari 3 karena 10 kali 0,3 tadi adalah sinus dari 18. Nah, sini 309. Pas betul ya. Berarti di sini adalah penambahan sangat mempengaruhi nilai Y dan amplitudo. Tapi per frekuensi sama saja, ya. 0,05 per periode sama 0,20. Berarti di sini 0,20 per periode selama 5 detik. Selama 5 kali. Selama 5 kali periode dia 0,20. Berarti sampai dengan 1 berarti sama dengan T-nya sama dengan 1. Oke, selanjutnya dengan soal kita akan menambahkan fase 90 derajat. Kita coba ke sini. Nah, di sini ada perubahan ya. Mesin sama ya, duanya sama. Di sini menambahkan perubahannya adalah kita menambahkan pi. Sini 90 derajat, kita coba ke 80 derajat. Ini tadi 90, kita ubah ke 90. Tetap aja sama ya, hanya perubahan. Sekarang dia ada keterlambatan ya, keterlambatan sinus, dia ada di sinus, ada di minus. Lihat pertama dia dari atas dari 10902, ini 90 derajat. Setelah ditambah 180 derajat dia dari bawah, berarti ada keterlambatan ya. Oke, untuk soal selanjutnya akan merubah Fs, frekuensi sampling. Kita akan frekuensi sampling, kita akan membuka program baru. Ini kita hapus baru. Nah, sini kita disuruh mengubah Fs 30, 50. Di sini nanti kita, berarti sini pergetarannya nambah. Setiap 180 derajat getarannya akan semakin nambah, getaran per 0,21 detik per waktu. Setiap 0,1 detik dia nambah pergetarannya. Kita bikin ke 90. Nah, dia semakin banyak. Nah, kita ubah ke 10. Nah, dia semakin sedikit ya, sesuai dengan simulasi kita tadi ya. Ini adalah frekuensinya. Di sini naik, semakin banyak getaran, Setelah kita ubah, apabila F ditambahkan, maka getaran per 180 derajat akan semakin banyak titik singgahnya, getaran semakin banyak. Setelah kita kecilkan, maka kita ubah Fs nya menjadi 12, akan semakin kecil. Ada 10, ada 8, ini titik singgahnya semakin kecil. Oke, kita akan masuk ke bandpass filter. Kita akan coba ke baris 2.
ini ada muncul step responnya, muncul step respon seperti gini ya. Setelah kita oke, di sini kita akan disuruh mengubah visual nomor 2, melakukan perubahan FC50. Kita akan melihat di sini di Excel kita. Ini dia FB20. Di sini kita ubah FB20, FB20, 50 sama dengan 100, FC-nya 100. Sini FC-nya FC50, FC-nya 100, FC-nya 500, ini sama ya. Lalu kita ubah lagi menjadi 50 FC-nya, lalu kita ubah lagi menjadi 100, lalu kita ubah lagi menjadi 200. Nah, di sini ada kesimpulannya. Frekuensi filter adalah frekuensi yang melakukan sinyal di antara frekuensi batas bawah hingga frekuensi batas atasnya. Ada frekuensi batas atas. Pada percobaan ini BFF dengan frekuensi 500 Hz akan menghasilkan respon magnitudo. Pada FC50 percobaan BFF di atas. Nanti kita akan mencoba kesimpulannya. Sekarang kita masuk ke high pass filter. High pass filter. Kita akan coba. Nah, di sini kita akan melakukan high pass filter ya. Hanya ada sinyal yang muncul. Ada 3000, F1 1000, F2 10.000. Sama ya. Di sini kita ubah F2-nya menjadi 2000. F1 ini di sini F2 10.000, F2 2000. Ada gambar di atas. Dilihat bahwa bentuk sinyal input dari output cukup memiliki perbedaan. Pengaruh frekuensi yang muncul bisa diredam sehingga bentuk sinyal lebih halus. Proses peredaman 10.000 Hz mampu reduksi. Pada percobaan kedua setelah kita melakukan 1000 Hz, proses peredaman 1000 Hz mampu produksi ya. Di sini bawah kita lihat ya, pengaruh frekuensi tinggi yang muncul padanya sinyal bisa diredam sehingga tidak sinyal lebih bagus. 2000 Hz mampu produksi. Kita lihat dari simulasi low pass filter. Nah, dari simulasi ini kita lihat simulasinya ada 100. Kita ubah ini FN-nya 10.000. Kita ubah ke 1000. Nah, di 1000 sini dia nggak akan muncul ya. Lalu kita ubah ke 5000. 10.000. Ini yang 10.000, 8.000. Dan ini yang 5000. Nah, dari percobaan ini mengubah low pass filter ini pada frekuensi di atas dilewatkan passbandnya sama 0,1000 Hz, maka batas sinyal yang dihasilkan pada fs 10.000 Hz tadi adalah 5000. Percobaan kedua 8.000 Hz kita masukkan, maka fs-nya 4.000 Hz. Selanjutnya 2005 Hz. Kesimpulannya adalah low voltage akan melakukan sinyal di bawah cut off 2000 Hz dari sinyal input. Nah, kita akan masuk ke band pass filter. Frequency sampling. Nah, kita lihat ini ya. Frequency samplingnya di sini. Hasil simulasi bentuk of filter ada 8000, 1000, 1000, 2000. Ini sama. Ini 2200, ini 2000, tadi ini 4000 jadi naik. Kalau percobaannya kita di sini pada simulasi ini frekuensi lebarannya 1000 Hz. Nah, percobaan kedua juga bisa kita baca lebaran hasilnya sampai minus 50 dB. Kesimpulannya filter bandstop filter akan melakukan sinyal yang di atas yang di bawah rentang frekuensi cut off. Nah, kita lanjut ke soal prinsip superposisi. Nah, di soal superposisi kita akan melakukan bangkit program pertama dengan langkah berikut. Superposisi. Oke, kita akan melihat dari superposisi.
penguatan. Nah, di sini kita kalau kita masukkan MATLAB ya dengan T-nya sama dengan 100, subplotnya ini maka ini akan muncul. Nah, ini adalah T 01 T2 ya sin 2 kali Pi kali T dengan input pengalih yang digunakan adalah lebih dari bawah 0. Nah, baru kita yang masih penguatan ya. T100 0,12 T2 akan dikuatkan di sini 0,2 0,8 0,5 0,5. Penjelasan pada soal ini kita melakukan perubahan konstanta penguatan sinyal dari 1 menjadi 2,5 setelah ada perubahan. Pada percobaan ini kita akan melakukan perubahan pada konstanta penguatan sinyal satu amplitudo. Nah, di sini kita lihat T-nya sama dengan 100,1 sin 2 kali Pi kali T dengan A 1,7. A 1, kali 7. Ini kalau 7 dibagi 2 ini adalah 1,7 ya. Y-nya ini 7,3 dibagi 2 ini adalah 1,7. Pelemahan. Nah, penjumlahan dua sinyal. Kalau ini kita masukkan penjumlahan dua sinyal. Nah, dia akan muncul seperti ini, penjumlahan sinyal dua sinyal 0,01 ditambah jadi ini 0,01 ditambah 1 sama dengan 0,01. Jadi sangat simpel ya. Ini sangat mudah kita pahami. Ini dari Y1, Y2 sama dengan Y3. Nah, dari hasil simulasinya saya bikin ya. Kita ngambil dari 0,0 second ya. Ini adalah penjumlahannya. Ini adalah Y pertama, Y2 dan ini adalah hasil penjumlahannya. Dan penjumlahan Y1 dan 2 disampaikan 0,02. Hasil penjumlahan resultan Y1 dan Y2 adalah kedua gelombang space adalah Y3 sama dengan jadi Y3 ini sama dengan Y1 ditambah Y2. Ini untuk penjumlahan dua sinyal, jadi sangat mudah kita pahami. Nah, di sini kita merubah F2-nya jadi 3, jadi 4, jadi 6, jadi 5, jadi 6. Di sini yang kita ubah F2 ya. F2 kita ubah 0. Nah, di sini langsung saya simulasikan dengan sekonnya X-nya sampai 0,09 detik. Nah, ini Y1. Nah, F3 tadi di sini ya. Di sini penjumlahan dijumlahkan saja ya, dijumlahkan. Di F4 juga dijumlahkan. Di F3 juga dijumlahkan. F6 dijumlahkan. F7 juga dijumlahkan. Nah, 107. Tapi kita lihat Y3-nya berkurang. Di sini mempengaruhi Y2. Y2-nya kurang, Y3 kurang ya. Di F10 semakin turun. Jadi kita lihat presentasinya semakin turun, F3 semakin turun. Nah, tapi solusinya coba Anda rubah ini ya. Nah, kesimpulannya adalah terjadinya pelemahan apabila F2 kita ini, jadi kita dapat simpulnya apabila F-nya kita ganti jadi F2, F7 kita tambahkan, maka akan terjadi pelemahan pada Y2 dan Y3. Nah, selanjutnya Anda rubah untuk merubah V. Nah, kita akan coba jalankan sinyal ini. Nah, ini dia sudah muncul ya. Inilah hasilnya dari T2 dengan mengubah fasa. Yang di sini kita ubah adalah fasa. Nah, fasanya kita gambarnya, fasanya 0,1 kita ubah. F2 nya tetap di 3, fasanya kita ubah 0,25. Ya, 0,25 di T-nya. Nah, 0,25 ini untuk 0,5 fasanya 0,5 pi. Di sini fasanya kita ubah jadi 1,5. Gambarnya kalau kita lihat ya, perubahannya cukup signifikan
Nah, sekarang kita akan analisa. Nah, ini dia langsung sudah saya bikin ke tabel ya. Ini saya ambil dari sekunnya 0,09. Ini X ini adalah 0, sekunnya. Kalau kita fase pertama 0 dikali ini ditambah, ini masih penambahan ya, ditambah Y1 0 ditambah sama dengan Y3 Y2, amplitudo di sini sudah 1, di sini sangat mempengaruhi Y2 ya. Tapi kita lihat di sini ada penambahan dari fase ke 1 ke 0,25, ada penambahan Y nambah ya. Y3 kita lihat Y3 di sini nambah, di sini Y3 nambah di sini, tapi setelah penambahan 1,5 dia jadi minus, ada keterlambatan. Sinus. Di sini dia masuk dari minus 1. Nah, kesimpulannya seperti ini. Kesimpulan adalah pada Y3 masih berada sinus 18 setelah penambahan pada 2 sin 1 untuk ini. Nah, kita lanjut ke perkalian sinyal gelombang. Nah, ini kalau kita kalikan ini, kita jalankan di sini. Nah, 0 kali 0, jadi ini semua 0. 0,1 dikali ini 2. Sama. Ini akan ada di F2. Sini sudah muncul F2 nya jadi 2. Karena sini ada perkalian, kita merubah F2 jadi 3, 4, 5, 6, 9, 10 gitu. Kita ubah jadi 3. Nah, coba kita ubah. Nah, diubah F2 3, 4, 5. Mempengaruhi F2 doang ya, yang pengaruh X2 dan X3, Y2 dan Y3. 9. Nah, kita akan lihat ke simulasi. Nah, ini pengaruh ke sini, pengaruh F2 F3 bisa dicoba ya. Nah, F7 F28. Nah, sudah kita percepat. Nah, ini adalah simulasinya. Nah, di sini ada berubah, kita ambil sampel di sini. F2 Y2 menjadi 0,99, dia 0,01 sini. Di 0,01 sekannya itu di sini Y2-nya 9980, di sini 0,9, ada penambahan ya. Ada penambahan untuk Y3 tetap, tapi Y3-nya turun semua, rata-rata turun. Ini turun, Y3-nya turun. Untuk F3-nya 9956 ke 9921 turun lagi. Dan juga mempengaruhi Y3. Nah, di sini turun 0,46%, 0,5047%, berarti 0,1. Setelah penambahan dari sini dapat kita simpulkan, setelah penambahan F5, F6 dia turunnya 0,1%. Nah, F7 0, ini jadi 0,1%. Nah, kesimpulannya setelah melakukan simulasi ini, nilai F2 sampai 8 setiap frekuensi akan merubah melakukan. Nah, akan mempengaruhi nilai Y2 dan Y3. Di sini Y2 akan penurunnya 0,1% di setiap penambahan F2 dengan penambahan nilai 1. Jadi kalau F2-nya ini kita tambah 1, itu akan turun 0,1%, akan berlaku untuk Y2 dan Y3. Y2 dan Y3 akan mempengaruhi 0,1% turun ya. Dan amplitudo dari 1 ke 0 karena perkalian. Nah, ini sini kita akan mengubah 0,1 sampai 0. Ya. Kita lihat di sini akan mengubah hasil simulasi ini. Nah, ini kita ubah, kita coba dulu.
Kita akan coba simulasinya ke editor. Nah, Y tetap ya. Yang berubah ini di sini 0,1, 0,25, 0,1 jadi 0,25, 0,25, 0,25. Sini kita ubah 0,25. Nah, kita lihat apa yang terjadi. Sama ya, sama-sama muncul dari 0. Oke. Oke, setelah kita lakukan sampai dengan Y, fase 2-nya 1,5 di sini, F2 tetap F2-nya tetap 3. Yang kita ubahnya fasenya 1,5 kali pi. Berikut tabelnya. Ini F3 yang pertama, ini F3. Nah, di sini ada perubahannya. Fase 2 kita ubah jadi 0,1, 0,2, 0,1. Nah, di sini bisa kita lihat pada itu pertama dia nambah ya. Di sini Y2 masih 1. Y2 masih 1. Y2 masih 1, Y3 0. Semua Y3-nya 0. Di detik 0. Sama ini 0,1 sekon. Nah, fase 1 kita tambahi fase 1, tadi yang 1, Y2-nya jadi 0. Jadi 0,3. Tambahin lagi 0,25 jadi semakin naik. Nah, kita tambahin ini jadi semakin minus, berarti ada keterbalik, ada perlambatan minus. Ada keterlambatan minus. Jadi tapi pengaruhnya kepada ini semakin kita tambahkan fase ini 0,1 pi sama 0,25, maka Y3-nya juga berpengaruh, semakin nambah. Ini 0,21, 0,0267, kita lihat ini 0,267. Setelah kita tambah 0,25 akan jadi 0,496. Ada penambahan. Nilai Y-nya nambah. Jadi oke, di sini kesimpulannya mengubah fase 0,5, 0,25, 155 akan menjadi 309 akan berubah, akan menjadi kenaikan. Pengaruhnya pada Y3 berbeda dengan sebelumnya, berbeda dengan Y2 ya. Di F2 tadi perubahannya adalah sudah kita simulasikan yang tabel, di mana F2 menurunkan nilai Y3. F2 kalau kita tadi F2 di sini kita ke atas. Nah, F2 ini menurunkan nilai Y3. T04, T04, T09, T07, jadi dia turun 0,1% setiap penambahan F2. Di sini di fase 2 ini kita nambahkan, dia jadi naik, F3-nya naik, Y3-nya naik, itulah perubahannya. Bisa kita simpulkan. Oke, yang terakhir adalah sinopsis ini membahas konvolusi di MATLAB. Nah, ini sinyal pertama. Nah, ini kita copy saja ya. Kita akan menghidupkan dua konvolusi. Mana ya? Ya, ini ada pertama, kedua, dan ketiga. Ini adalah superposisinya. Di sini kita diminta sinyal pertama, sinyal kedua. Di sini HN, respon impuls. Di sini impuls, respon impuls. Respon impact, respon impact, impuls, respon impact. Respon impact. Di sini dicoba kita disuruh gambar hasil konvolusi. Cari konvolusi. Di sini kita mencoba untuk mencari konvolusi dari yang berubah ini. Nah, ini sama dengan tadi MATLAB tadi. Oke, sama ya. Oke, sekarang kita akan melihat ya pembahasannya. Oke, sinyal pertama merupakan di HK ini 0,1 programnya sini yang diperoleh dari program X 00 adalah minus 114. Nah, langkah-langkah konvolusi yang kita akan ini
reserve, berarti dia dibalikin ya, 0,11 dia jadi dibalikin jadi minus, jadi dikalikan dengan ini 0,1 dengan XK sama dengan 0110, pergeseran penjumlahannya. Sini kita lihat pergeserannya, pergeseran 0. Kalau pergeseran 0 berarti tidak ada 1 dikali 1 0, 1 kali 1 1, 1 kali 1 ini. Sini sudah jelas 1 kali 1 jadi 2 ya, Y nya sama dengan 2. N dan penjumlahan. Di sini kita akan mengurangi sinyal keduanya, X nya ini, impulsnya ini kita geser ke kiri, impulsnya kita geser ke kiri menjadi hanya 1 kali 1 tambah 1 kali 1 jadi 2, ini 1 kali 1 1. Nah, impulsnya kita geser lagi ke kiri menjadi 1 kali 1 1 kali 0 jadi 1. Nah, pergeseran ketiga jadi 0, impulsnya kita geser tetap juga 0, semakin kita geser ke sini karena tidak ada lagi bilangan ini. Nah, sekarang nomor 5, sekarang yang ini akan kita balikan lagi ya. Tadi dia ke kiri, sekarang dia ke kanan. Oke, di sini sinyal pertamanya. Nah, di sini jelas 1 kali 1 hanya ada bilangan dikali 0 ya. 1 Y-nya 1. Kita geser lagi ke kanan lagi dengan minus 2 jadi 0, tidak ada ya. Ini kita coba 0, minus 4 juga 0, nah, 1 2 3 4, 1 2 3 4 0. Pergeseran ini juga 0 ya, minus 6 juga semakin jauh semakin. Nah, bisa kita lihat. Nah, setelah semuanya selesai maka akan diperoleh respon dari sistem 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4 1 2 sampai 1 2 2 1. Inilah respon dari sistem tersebut, dapat kita lihat. Nah, 0, nah, dapat kita lihat 2 2 2 2 1 2 2 1 0 0 0. Nah, oke. Sekian dan kesimpulan saya akan membacakan kesimpulan yang saya buat ya. Ini adalah kesimpulannya. Apabila kesimpulannya pada sistem diskret, apabila frekuensinya ditambah maka akan mempengaruhi kecepatan gelombang. Oke, apabila fs ditambah maka periode semakin titik singgahnya per sekon. Apabila fs dikurangi maka getaran periode semakin sedikit. Nah, itu untuk filter. Jika Wn sama dengan maka filter. Jika Wn maka mendasari filter low pass dan high pass. Jika Wn adalah filter dua elemen ini W1 sama dengan lebih kecil maka filter mendesain filter band pass atau band stop dengan frekuensi cut off lebih rendah. Superposisi. Nah, di superposisi ini apabila dua gelombang atau dua merambat maka gelombang tersebut akan satu, artinya simpang gelombang-gelombang tersebut di tiap titik dapat dijumlahkan sehingga menghasilkan sebuah gelombang baru. Jika dua buah gelombang melewati sebuah medium maka persamaan gelombang resultannya adalah gelombang tersebut disebut sebagai superposisi gelombang. Nah, ini tadi konvolusi ya. Kesimpulan dari konvolusi tadi adalah penjumlahan konvolusi berfungsi untuk mengatakan ini keluaran linear time invariant. Konvolusi disesuaikan dengan ini ya, dengan output sama dengan input dikali respon impuls. Nah, di mana outputnya, output dari sistem ini merupakan sinyal diskret adalah LTI. Oke. Nah, sekian dan terima kasih. Kalau saya mohon maaf apabila ada yang salah. Semoga kita bisa berjumpa lagi. Oke, sekian dan terima kasih.